selesai ya. Karena kan kita waktunya yang sangat-sangat terbatas ya. Teman-teman tuh kan kalau dipaksa jam 5 juga saya pesimis. Rekrutmen dan seleksi karyawan. Aduh, saya lupa ini. Apa? Lupa nggak saya putuskan ini. Ya. Udah muncul slide-nya? Slide-nya? Sudah, Bapak. Oke. Di dalam manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia, setelah kita melakukan manpower planning, perencanaan pengadaan SDM, langkah selanjutnya adalah kita melakukan rekrutmen. Ya, rekrutmen itu artinya mengaktualisasikan apa yang sudah direncanakan di dalam tahapan awal perencanaan tenaga kerja. Apa itu rekrutmen karyawan? Menurut Dassler, rekrutmen itu adalah serangkaian tindakan bagaimana untuk menarik orang-orang tertentu agar mau apply, melamar, dan berpartisipasi di dalam lowongan pekerjaan yang sudah disediakan. Jadi ada kata serangkaian tindakan. Kalau serangkaian kan berarti tidak satu. Lebih dari satu tindakannya ya. Tapi itu dalam satu rangkaian. Namanya serangkaian tindakan. Agar orang-orang mau tertarik ya untuk melamar pekerjaan, bergabung, berpartisipasi di dalam lowongan yang kita sediakan. Menurut Lusser, rekrutmen karyawan itu adalah serangkaian tindakan sama ya. Tujuannya adalah untuk menarik individu yang berkualitas, artinya yang sesuai dengan job requirement. Ya. Sesuai dengan spek yang dibutuhkan untuk mendaftar dan bergabung dengan perusahaan, dengan organisasi. Lalu menurut Snell dan Morris, sama rekrutmen karyawan itu adalah serangkaian tindakan untuk menarik individu sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Ya, tapi juga mempertimbangkan dari berbagai aspek ekonomi, aspek hukum, aspek budaya, dan lain sebagainya. Karena rekrutmen ini juga jangan sampai melanggar peraturan, kebijakan di dunia ketenaga kerjaan. Jangan sampai terjadi pelanggaran ya dalam konteks yang lebih meluas ya. Mungkin ada hal-hal yang sensitif yang itu harus diperhatikan oleh para rekruter ya kan, bukan hanya aspek kebijakan dan peraturan langsung terkait dengan dunia tenaga kerja, tapi hal-hal lain pun kita harus tahu dan peka ya di dalam merekrut. Misalkan masalah gender gitu kan, masalah latar belakang, masalah banyak lah, apalagi Indonesia yang multikultur seperti ini. Jadi harus diperhatikan.
Jadi kesimpulannya, rekrutmen karyawan itu adalah serangkaian tindakan, langkah-langkah bagaimana perusahaan mencari, memilih, memilah, menseleksi yang lolos, yang lulus, ditempatkan, ya, guna memenuhi keperluan perusahaan. Mencari, memilih, memilah, menseleksi, ya, menempatkan, melatih, mentraining, kan gitu, guna memenuhi keperluan perusahaan sesuai harapan. Jadi sasaran utamanya atau substansinya itu bagaimana kita bisa menemukan individu yang cocok. Yang cocok apanya nih? Cocok keterampilannya, cocok pengetahuannya, cocok pengalamannya, cocok perilakunya mudah-mudahan ya, cocok sikapnya, wataknya untuk bisa mengisi posisi yang kita tawarkan. Ya tidak bisa 100% ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada karyawan sempurna, pasti ada kekurangan. Itu hal yang wajar biasa. Ketika organisasi berhasil merekrut karyawan dengan spek yang dibutuhkan, maka karyawan akan dirangkul menjadi keluarga besar suatu organisasi. Dan diharapkan karyawan baru tersebut bisa memberikan kontribusi positif di dalam mencapai tujuan perusahaan. Teman-teman di sini sudah ada yang bekerja belum? Yang bekerja, bukan magang. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Halo? Ada, Pak. Siapa? Nadila. Nadila atau siapa tadi? Nadila, Bapak. Mana Nadila? Nadila mana Nadila? Itu Pak, Nadila Salsabila, Pak. Kerja Ya, keras. ya. Coba mana Nadila yang sudah Iya, Pak. statusnya sebagai karyawan? Di rumah, di kantor? Di rumah, Pak. Ya, tolong dinyalakan dulu. Biar enak ngobrolnya. Iya, Pak. Nadila, kerja di mana? Di PT Lion Wings, Pak. Bisa on cam nggak? Bentar, Bapak. Kerja di mana Nadila? Di PT Lion Wings. Lion, Lion Wings. Iya, Pak. Sebagai apa? Aku operator. Operator. Ini perusahaan perdagangan atau apa nih? Kebutuhan sehari-hari sih, Pak. Kayak Mama Lemon, sikat gigi. Distribusi, distributor. Iya. Operator apa nih? Aku operator sikat gigi. Yang bikin sikat gigi.
Bukan, pertanyaan saya, Anda tuh kerja di bagian pabriknya, apa Oh, di bagian pabriknya. marketingnya? Pabrik ya, pabriknya. Oh, pabrik. Ya. Di mana tuh klien? Di sini, di Cakung. Oh, Jalan di Cakung. drainase sini. Iya. Udah lama di situ sebagai operator? Jalan 5 Udah 5 tahun. tahun. Waktu awal Anda masuk di perusahaan PT Lion, itu Anda tentunya melewati proses rekrutmen kan? Ya, kan nggak Iya. ujuk-ujuk jeblus masuk aja kan enggak ya. Ya. Dapat info dari mana Anda ada lowongan pekerjaan sebagai operator? Atau sebelumnya langsung operator atau gimana nih? Sebelumnya apa? Sebelum operator? Langsung operator. Langsung operator. Operator. Tahu lowongan operator dari mana dulu? Eh, Ngepost aja, Pak, ke PT-nya langsung. Ya, ada Ngepost informasi kemana bahwa gitu. memang buka lowongan atau coba-coba atau gimana? Coba-coba. Atau ada informasi dari saudara, dari teman? Dari teman sih waktu itu, soalnya dia juga ngepost. Oke. Pada saat proses rekrutmen sampai Anda mulai bisa bekerja itu berapa lama prosesnya? Dari aku naruh lamaran sampai dipanggil tuh 6 bulan. Terus proses rekrutmennya seminggu. Minggu. Ada tes tertulis atau wawancara atau gimana? Enggak ada. Ada tes Enggak. tertulis, tes wawancara langsung. Habis itu selang 2 hari langsung MCU. Persyaratan minimalnya apa untuk bisa menjadi operator? Kalau di Lion kayaknya nggak terlalu spesifik sih, Pak. Yang penting belum nikah. Ya, masa cuma itu doang? Gak ada yang lain? Tinggi Iya, badan ada nggak tinggi badan? nggak ada sih setauku. Sebagai operator tinggi badan? Nggak ada. Soalnya banyak yang Ada. lebih pendek dari aku, masuk-masuk aja. Oh gitu. Buta warna dites nggak? Buta warna dites, minus dites, tapi kerja ada yang banyak pakai kacamata juga. Jenis kelamin harus perempuan? Iya, perempuan dan laki-laki sih, Pak. Soalnya kalau laki-laki paling buka lowongan tuh buat kayak maintenance gitu. Umur ada batas? Enggak. Oh, berarti nenek saya bisa ya? Nenek bapak kan udah nikah. Udah janda? Boleh ya? Nggak Kan tahu nggak ya. ada, nggak ada batasan umur katanya. Masa sih? Adalah. Ya. Ntar nenek-nenek pada ngelamar lagi. Jadi rekrutmen karyawan itu bagaimana mencari, memilih, memilah, menseleksi, dan menempatkan. Ya, mencari, memilih, memilah itu kan yang sesuai dengan kriteria, betul ya? Ya kan? Adalah masa kriterianya, masa nggak ada yang penting bernapas, yang penting ada nyawanya, masa cuma itu doang kan enggak. Jenis kelamin, status, nggak boleh, atau yang belum nikah. Oke. Kenapa sih yang belum nikah? Karena mungkin jam kerjanya ini yang panjang. Kalau sudah keluarga agak repot sama urusan suami, urusan anak, begitu ya. Usia, bagaimanapun juga ada batasnya, apalagi operator. Ya kalau nggak ada batasan, nenek-nenek boleh dong. Tinggi badan, oke tidak. Kesehatan, ya saya yakin adalah ukuran-ukuran. Entah itu diumumkan atau hanya untuk eh, yang mengetahui SDM doang ya walau alam ya. Tapi pasti ada.
Oke, gitu ya. Ada lagi yang lain? Jadi rekrutmen itu adalah bagaimana langkah-langkah untuk mencari, memilih, menseleksi, menempatkan karyawan baru supaya memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Sasarannya tentu individu mereka yang cocok. Cocok apanya? Cocok keterampilannya, pengetahuannya, pengalamannya, wawasannya, kesehatannya, sifatnya, karakternya, ya kan? Untuk mengisi posisi yang ada. Nah, di dalam rekrutmen itu ada dua sumber, ya. Satu rekrutmen internal, yang kedua rekrutmen eksternal. Nurhaka, ada namanya Nurhaka? Halo, Bapak. Ya, on cam mas, on cam. Kalau nggak on cam tak kenal maka tak sayang. Apakah terlihat Bapak? Oh, sudahlah. Ini kayaknya mahasiswa paling ganteng kayaknya. Dari dulu, Pak. Udah kerja atau punya perusahaan sendiri? Aduh, masih magang, Pak. Tapi kalau punya perusahaan sendiri, insya Allah tahun depan, Pak. Oke, masih magang, nggak apa-apa. Magang itu bagian dari proses rekrutmen dari pintu yang lain. Ya, magang di mana, Mas? Eh, itu, Pak, PT Optima, Pak. Dia bergerak di bidang periklanan gitu, Pak. Media. Bagian apa, Mas? Saya Desain grafis. bagian bisnis development-nya, Pak. Wih, apa tuh bisnis development-nya tuh? Gaweannya apa tuh? Eh, Jadi kerja saya itu kayak nyari-nyari klien gitu, Pak. Mm-mm. Ya, ngajak meeting, nawarin jasa dari eh, PT kami gitu, Pak. Ini perusahaan iklan apa jasa jasa periklanan apa layanan apa nih? Banyak, Cari-cari Pak. klien. Bukan hanya kita periklanan, misalnya kita mau bikinin konten, website, eh, lagi ya kayak billboard, spanduk dan lain-lain. Masih banyak lagi sih, Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Ya, nggak apa-apa. Pengalaman. Siapa tahu nanti punya sendiri ya kan. Belajar dari Iya. orang lain gitu. Iya, ya. Oke. Jadi rekrutmen itu dua sumbernya. Satu internal, kedua eksternal. Apa itu internal? Internal itu adalah rekrutmen di mana kandidatnya, si calonnya itu dicari dari dalam organisasi. Jadi bukan dari luar, tapi dicari dari dalam. Itu namanya internal. Ada beberapa metode rekrutmen internal itu. Satu, teman-teman mungkin pernah mendengar mutasi jabatan. Mutasi jabatan itu biasanya terkait dengan promosi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, atau mungkin penurunan, demosi namanya. Mungkin kena sanksi, kena hukuman, diturunkan dulu setingkat. Itu namanya mutasi. Mutasi itu artinya dipindahkan, ya, dipindahkan ke bagian yang baru atau jabatan yang baru, divisi yang baru, ya kan, yang lebih tinggi, itu namanya promosi. Atau bisa juga dimutasi itu karena kena sanksi hukuman, ya, diturunkan, itu namanya demosi. Mutasi itu biasanya terkait dengan hierarki, jadi ada perubahan jenjang, hierarki dan gaji.
Kalau mutasi itu biasanya ada perubahan hierarki, jenjang ya, naik tingkat atau turun tingkat, dan ada juga perubahan skala gaji. Itu namanya mutasi. Yang kedua, rekrutmen internal itu adalah dengan cara rotasi, diputer. Makanya ada rotasi kerja, rotasi karyawan. Ya. Kalau apa bedanya rotasi dan mutasi? Kalau rotasi biasanya dia tidak ada perubahan dalam struktur, dalam hierarki, dan dalam gaji tidak ada perubahan signifikan. Ya. Jadi biasanya dia pindah, baik itu divisinya, ya, baik itu departemennya mungkin, atau lokasinya juga pindah bisa, seperti kayak mutasi. Tapi dia tidak ada perubahan di dalam hierarki. Jadi masih dalam satu lifting, ya, satu tingkat yang sama. Lalu model yang ketiga adalah job posting. Jadi diumumkan. Jadi kayak lelang jabatan. Perusahaan ini butuh namanya marketing manager atau design manager. Silakan. Siapa yang merasa mampu, ajukan. Diumumkan tuh oleh perusahaan di internal. Ya, jadi nggak bisik-bisik. Diumumkan. Oke, siapa yang merasa mampu dan pantas, silakan ajukan diri. Namanya job posting. Yang selanjutnya adalah rujukan atau rekomendasi dari atasan. Udah pakai aja itu siapa? Nur Haka. Dia sudah 6 bulan di sini, saya melihatnya ya positif ini ya kan, beri kesempatan dia. Nah, siapa itu? Rujukan, referral, rekomendasi atau dari manajer. Ya. Jadi yang namanya internal ada yang karena mutasi, ada karena rotasi, ada memang diumumkan lelang jabatan, ada juga karena rekomendasi rujukan. Ini tergantung sifatnya situasional, ya. Itu. Nah, terkait rotasi, saya bahas yang rotasi dulu ya. Rotasi itu adalah di mana karyawan dipindahkan ke pekerjaan yang lain atau ke divisi yang lain atau ke bidang yang lain. Ya, biasanya ke pekerjaan yang baru, yang berbeda. Maksudnya apa sih? Karyawan itu diberikan kesempatan untuk tumbuh berkembang dalam hal kemampuannya, pengalamannya, kapasitasnya. Gitu ya. Dan rotasi karyawan itu juga bagian dari pelatihan dan pengembangan yang nanti kita bahas di pertemuan ke depan ya. Pelatihan dan pengembangan karyawan salah satunya adalah dengan metode rotasi. Dirotasikan dulu. Nanti kelihatan mana yang punya talent, mana yang punya bakat. Jadi tujuan rotasi itu ya satu, menggantikan posisi apabila terjadi keadaan darurat. Misalkan karyawan lama atau jabatan lama itu tiba-tiba kosong. Ya, mungkin karena sakit, mengundurkan diri atau apalah ya. Terjadi kekosongan tuh. Nah, karena proses pekerjaan itu nggak boleh terhambat, kalau ada terjadi seperti itu, maka perlu disiapkan jauh hari sebelumnya dengan cara rotasi. Yang kedua, menghilangkan kejenuhan. Kan kita kan suka jenuh nih ya, makanya diputar dulu tuh. Menghilangkan kejenuhan dan kelelahan. Orang tuh kalau terlalu berlama-lama di tempat yang sama, itu bukan makin produktif kadang-kadang. Karena sudah begitu di puncak, dia malah burn out. Burn out itu apa? Jenuh. Terus lelah. Bukan lelah fisik saja, lelah pikiran, lelah ini manusia bukan mesin. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan itu harus dirotasi.
Yang keempat, memberikan pemahaman tentang masalah organisasi secara keseluruhan. Kadang-kadang begini, ada orang yang merasa, bagian anu mah kayaknya enak ya, posisi itu mah kayaknya kerjanya tuh gimana gitu. Kayaknya kita yang berjibaku. Bidang lain kok kayaknya nggak begitu, timbullah prasangka-prasangka. Nah, supaya menghilangkan pesan seperti itu, ya sudah, diberikan kesempatan aja. Kamu pegang tuh jabatan itu, kamu tuh kerja di bagian bidang itu, betul nggak? Gitu. Apabila memang terjadi isu-isu seperti itu. Jadi ada kecemburuan antar bidang. Hanya enak bidang A tuh, kerjanya santai gitu kan, nggak stres kayak kita. Kata bidang A, kata siapa? Kamu aja yang nggak tahu. Ayo kamu masuk sini join, kita tukeran. Paham ya? Beberapa kelebihan atau keunggulan rekrutmen internal itu, satu, hemat biaya, hemat waktu lah, iyalah, hemat biaya, hemat waktu memang, dan nggak perlu pasang iklan di mana-mana atau gimana. Yang kedua, karyawan yang direkrut kan sudah terbiasa dengan lingkungan, kondisi dan budaya yang ada, jadi nggak aneh. Walaupun beda cabang, beda kota, tetap punya lingkungan, environment dan budaya perusahaan yang sama. Kemudian rekrutmen internal itu bisa meningkatkan moral karyawan dan motivasi. Loh iya, diberi kesempatan untuk berkembang kan, untuk jenjang karir. Membangun employee engagement, keterlibatan karyawan, merasa memiliki si karyawan itu. Ya. Cinta, hormat, merasa memiliki, dan itu namanya employee engagement. Ya. Oke. Tapi metode rekrutmen internal itu juga ada beberapa titik kelemahan, kekurangan. Apa titik kekurangannya? Agripina Margarenata. Ada yang namanya Agripina Margarenata. Destria Azahra. Saya pengen lihat. Bernisa Stefani Hutapea. Siapa lagi? Mutia Rajuswar Nita. Muhammad Furqon. Cindy Dwitikasari. Siapa lagi? Dimas Maulana Hasan. Rahman Adi. Rahman Adi ada nggak? Rahman Adi, coba Rahman Adi. Mana Rahman Adi? Atau siapa nih? Ihsan Ade Winata, ada nggak Ihsan Ade? Alfian Syah Saputra. Loh, pada kemana nih? Agripina Margarenata. Cindy Dwitikasari. Ada Cindy? Hadir Cindy, Bapak. Cindy udah kerja belum? Belum Bapak, baru magang. Oh, magang. Di mana magang?
Di Cikarang, PT Kalbe. PT Kalbe berarti farmasi ya. Mm-mm. Di farmasinya atau makanan? Farmasi, Bapak. Farmasi. Bagian apa? Bagian finance. Bagian finance. Gimana suka duka sebagai karyawan magang di sana di PT Kalbe? Suka dukanya gimana? Ya, alhamdulillah di sana seru aja sih, Pak. Seru. Seru itu gimana Iya, maksudnya? maksudnya karyawannya pada humble, terus kerjaannya juga nggak yang berat banget. Ya, panen, ya Ngurus duit. ngurus duit kan. Di Iya, pabriknya apa di distributornya? di officernya, Pak, pabriknya. Apa di kantor pusatnya? Di kantor pusatnya, Bapak. Kalbe ya. Iya. Oke, rekrutmen internal itu juga punya kelemahan, punya kekurangan. Tadi siapa yang magang? Anda magang dari mana informasinya? Kok bisa magang di Kalbe? Halo, bisa magang di Kalbe dari mana infonya? Dari teman ayah saya, Bapak. Oh, bukan dari kampus ya? Bukan. Bukan. Berapa lama magang di sana? Udah lama? Udah 3 bulan, Bapak. 3 bulan. Tapi dapat ini, dapat gaji, Enggak, cuman dapet makan doang. uang makan. Mm-mm. Hmm. Memang harus magang ya, mahasiswa D3 ya, wajib magang ya. Beberapa kekurangan rekrutmen internal. Satu, tidak tersistem dengan baik. Kadang-kadang rekrutmen internal tuh ya sedapatnya gitu. Jadi tidak dirancang dengan baik. Gelinding aja gitu ya. Nanti kalau butuh yuk kita cari gitu kan. Kalau nggak ada ya udah. Padahal sesuatu yang sifatnya tidak tersistem itu biasanya impact-nya nggak bagus. Yang kedua, tidak tersedia atau belum sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau mencari dari internal itu bisa bisa saja speknya nggak ada atau nggak sesuai, ya bisa kan? Yang ketiga, adanya kecemburuan di antara karyawan. Ini kenapa ya? Anak kemarin sore kok sudah, nah ya sementara yang lain nah, kasak kusuk tuh, jangan-jangan dekat dengan bosnya. Selanjutnya sentimen. Sentimen itu adalah menilai sesuatu ya dengan perasaan yang terlalu berlebih-lebihan. Jadi subjektif, menilai seseorang, sesuatu kondisi, tapi dengan penilaian yang tidak objektif ya, dengan perasaan yang terlalu berlebih-lebihan itu namanya sentimen. Sentimen itu bisa jadi pertama karena faktor sara ya, faktor suku, bangsa, faktor agama, faktor keturunan, itu sara namanya. Kamu nggak suka misalkan sama orang Batak misalkan, kamu nggak suka sama orang Jawa misalkan, itu namanya sara ya. Nggak suka aja padahal nggak tahu alasannya apa ya. Gara-gara dulu kamu punya pacar orang Jawa terus bisa, akhirnya semua orang Jawa kamu musuhin. Itu namanya sentimen ya.
Terus favoritisme, bisa jadi Anda memilih orang itu karena faktor favorit. Ini orangnya dikenal, terkenal, ya di perusahaan itu. Orangnya humble, terus apa lagi? Ramah, terus apa lagi? Ya, sehingga menjadi sesuatu yang favoritisme dan tidak salah, tapi juga jangan menggugurkan atau jangan sampai meniadakan eh, kandidat lain yang juga punya yang bagus ya gitu ya. Karena kalau sudah meniadakan, nah itu yang menjadi sentimen. Lalu like and dislike, masalah suka dan gak suka. Ini kan masalah person ya. Like and dislike, suka dan gak suka. Orangnya pintar sih, orangnya disiplin Pak, tapi saya nggak suka. Nah, emangnya kenapa? Ya nggak tahu. Emang pernah mengecewakan kamu? Ah enggak, orangnya nggak neko-neko. Tapi saya nggak suka aja, gitu. Nggak suka dengan apanya, nggak suka mungkin nggak suka dengan cara bicaranya, nggak suka dengan penampilannya, nggak suka. Itu kalau udah masuk ke ranah situ ya. Apalagi rekrutmen internal, konflik senioritas. Ini melangkahi senior nih, waduh. Ya kalau seniornya nggak becus gimana ya? Tapi konflik senioritas selalu ada. Politik kantor, ya ada rekrutmen internal dengan tiba-tiba ini siapa nih? Titipan ya, kolusi, nepotisme, politik kantor, ya sekelompok orang itu diistimewakan misalkan karena untuk mengamankan posisinya sehingga saya perlu orang-orang yang setia sehingga yang harus direkrut itu, nah itu kan supaya saya posisinya aman ya, saya harus dikelilingi didukung oleh orang-orang yang siap support. Itu kan politik kantor. Makanya di dalam kantor kadang-kadang kalau ada friksi ya, antara itu kalau Anda belajar manajemen konflik itu ya antara divisi satu dengan divisi lain, antara kelompok satu dengan kelompok lain, apalagi antara itu namanya friksi, perpecahan. Bisa jadi karena itu memang dipolitisir. Kemudian minimnya perspektif, ide-ide atau terobosan yang fresh ya, namanya orang dalam lagi ya, kan cara pandangnya nggak akan jauh beda. Ya. Jadi perspektif, ide, terobosan yang fresh itu kurang. Itu kelemahannya. Oke. Lalu kita bicara rekrutmen eksternal. Kalau rekrutmen eksternal mengisi si pengisi jabatan atau kandidatnya tentu dari luar yang belum menjadi bagian dari perusahaan itu sendiri. Ya. Contohnya apa? Bagian dari luar, merekrutmen dari luar. Misalkan posisi entry level. Nah ini teman-teman yang magang ini posisinya entry level. Makanya direkrut dari luar, bukan dari dalam. Ngapain dari dalam? Dari dalam udah pada bisa semua. Harus direkrut dari luar. Itu namanya posisi entry level. Ada juga yang direkrut yang sudah jadi. Orang-orang profesional, orang-orang expert. Yang digaji dengan bayaran yang tinggi. Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang wow, berbeda gitu. Tapi proses rekrutmen eksternal itu memang membutuhkan waktu agak lama. Seperti tadi kan siapa tadi itu ya, yang operator itu, ya 6 bulan, 6 bulan tuh, 6 bulan tuh masa tunggu apa masa rekrutmen tadi saya lupa. Ya, membutuhkan waktu lama karena ada beberapa langkah yang harus dilalui. Ya, hal ini dikarenakan untuk mendapatkan calon yang terbaik di antara beberapa calon. Perusahaan harus mengeluarkan anggaran, jelas, dalam pasang iklan, atau menggunakan jasa konsultan, lalu melakukan kegiatan pelatihan, termasuk magang, ya, lalu induksi karyawan, orientasi karyawan, induksi karyawan. Jadi,
Kalau rekrutmen dari luar, eksternal, pertama entry level job. Ini biasanya mereka-mereka yang fresh graduate, yang belum punya pengalaman kerja. Itu yang disebut dengan entry level. Biasanya mereka ini kan fresh graduate itu kan semangatnya masih gede ya, namanya orang dapat pekerjaan loh. Pengalaman pertama, mereka semangatnya tinggi-tinggi untuk belajar hal-hal yang baru, ya, karena terpilih, terseleksi, tenang kan? Jadi dicari itu yang baru-baru, yang fresh graduate. Kenapa? Karena perusahaan itu butuh karyawan yang fresh, yang mau dibentuk. Kalau yang sudah pengalaman itu udah agak susah membentuknya, itu lain lagi. Tapi dia ingin membentuk sesuatu karyawan yang semangat yang baru, berdedikasi tinggi, ya, menciptakan jalur karir bagi masa depan mereka, sehingga dicarilah para fresh graduate, ya. Ada juga dari eksternal itu adalah mereka yang profesional, expert, ya, expert. Inilah yang dijalankan salah satunya oleh headhunter. Anda ada yang nulis tentang headhunter nggak? Headhunter, ya. Headhunter, apa itu headhunter ya? Makanya itu kan tugas makalah. Ya. Mereka itu merekrutmen tenaga profesional yang expert, yang udah jadi, ya, yang pro hiring, mencari karyawan yang punya kompetensi yang hebat, pengalaman yang besar, networking yang luas, ya. Tentu saja ini orang-orang seperti gini kan jumlahnya nggak banyak. Biasanya ini untuk posisi manajerial. Ya, tentu saja bayarannya juga setimpal gajinya ya. Ada juga orang merekrutmen dari luar itu dengan alasan supaya organisasi ini ada darah segar, new perspektif, mengadopsi, beradaptasi, mendapatkan perspektif baru dari orang luar. Karena kalau dari dalam lagi, ya, perlu disuntik, diinjeksi dengan new perspektif orang luar yang baru. Nah, jadi orang luar itu ditanam di dalam gitu istilahnya. Rekrutmen eksternal itu bisa membawa perspektif baru, penyegaran ide, pengalaman lintas industri, ya. Rekrutmen eksternal membantu mencegah kesenjangan keterampilan. Berharap dari internal nggak ada, maka dia harus mencari yang hebat, yang mampu direkrut dari luar. Nanti orang baru itu punya tugas misalkan untuk menularkan, mengajari. Selanjutnya adalah untuk menghindari stagnasi, ya, stuck. Memacu inovasi, ya, karena ada orang baru, perspektif baru, dengan membawa talenta dari luar, bakat baru, orang baru dari luar, dengan lingkungan berbeda. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, rekrutmen eksternal itu sumbernya dari mana? Banyak. Satu dari referensi atau rekomendasi. Kedua dari lembaga konsultan atau recruitment agency. Ketiga dari headhunter. Nah, ini ya, Anda yang mau milih tentang headhunter. Keempat dari outsourcing atau alih daya. Saya kemarin men-share ya, ada peraturan outsourcing yang baru.
Yang kelima dari situs web karir, misalkan jobstreet.com. Kalau dulu jobsdb, sekarang banyak. Atau dari pameran bursa kerja, job fair. Atau dari pertukaran tenaga kerja, ya, saling tukar menukar. Tenaga asing kerja di Indonesia, tenaga Indonesia kerja di luar negeri, atau dari magang. Nah, ini teman-teman namanya internship. Teman-teman yang magang itu adalah model rekrutmen eksternal, tapi statusnya masih magang. Atau rekrutmen on campus, mereka datang ke kampus, buka, apply, lamaran, dan setiapnya ada ya, rekrutmen on campus kan. Jalan. Jadi ada recruitment agency, ya, ada headhunting, outsourcing. Paham? 7:30 ya. Bahasa. Jadi ada perusahaan yang di dalam melakukan rekrutmen eksternal, dia menggunakan jasa pihak ketiga, lembaga konsultan biasanya, atau disebut dengan recruitment agency. Ya, jadi recruitment agency itu penyedia jasa untuk membantu perusahaan mengisi kebutuhan perekrutan, baik level junior, level menengah, ya, atau misalkan untuk massal, misalkan untuk kebutuhan tenaga buruh pabrik, misalkan butuh 50 orang misalkan, daripada Anda cari door to door, ya, mending menggunakan recruitment agency. Dan mencocokkan, ya. Jadi recruitment agency ini akan membantu Anda untuk menemukan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, recruitment agency ini tentu mendapatkan basisnya adalah success fee, ya, artinya ada biaya jasa apabila ada kandidat yang berhasil direkrut, itu kan. Nah, beberapa recruitment agency multinasional, ya, jadi recruitment agency dari luar negeri yang buka cabang, buka kantor perwakilan di Indonesia itu banyak ya. Yang ternama tuh ada 10 katanya, ya. Ada Monroe Consulting, Michael Page, Robert Walters, ada Ekrut, ada We Network, Lins Indonesia, Adecco, Purcell Kelly, ya, RGF HR Agent Indonesia, JAC Recruitment, ya, dan masih banyak lagi. Ya, kurang lebih 10 recruitment agency inilah yang terkenal di Indonesia. Kemudian ada headhunter. Headhunter itu apa? Dia itu adalah sama agensi juga, tapi dia biasanya mencari para calon-calon manajer biasanya, ya. Mereka yang sudah senior level, tingkat tinggi, kandidat profesional yang berpengalaman, yang bukan ecek-ecek lagi. Ya, mereka mencari orang-orang yang bertalenta besar, ya. Headhunter tuh punya jaringan luas, ya, punya pengalaman di bidangnya itu bertahun-tahun. Dia punya jaringan luas, dia kenal semua bisnis, perusahaan, ya, manajemennya itu mereka paham. Ya. Mereka mencari executive search, ya, tapi dia bersifat tertutup, close, ya. Jadi nggak pernah headhunting itu buka iklan tuh gimana gitu, nggak ada. Dia yang belusukan mencari. Dia mencari belusukan, ya, karena memang sifatnya rahasia. Rahasia bukan berarti melanggar, bukan, ya kan? Karena yang namanya orang-orang manajer tingkat tinggi ya masa dipasang di iklan. Mereka tertutup, rahasia, mempelajari ini. Ini kira-kira yang cocok, yang tepat nih siapa nih, ya.
Jadi mereka mencoba mengidentifikasi, langsung menghubungi calon kandidatnya. Ya, ternyata ini Destri Azahra nih, ya, seorang manajer di perusahaan A, ini bagus nih. Coba saya dekati, saya mau ketemu dengan Destri ya. Kira-kira mau nggak kalau dia mau pindah kerja? Ya, tentu saja dengan ego yang itu kerjaan headhunter. Headhunter di Indonesia ada 10 terkenal, ada Prokapita, ada Conferry, Egan Zehder, Boyden, Mandate, Hedrick, Spencer, GIS Consulting, dan lain sebagainya. Oke, lalu ada outsourcing dan lain-lain. Oke teman-teman ya, karena waktunya terbatas, tolong dinyalakan dulu kameranya.